Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Dia Fitri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3. Di sini saya akan menguji asumsi klasik dan uji hipotesis koefisien determinasi pada data primer. Selanjutnya, uji asumsi klasik dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji baik atau tidaknya model regresi tersebut. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik digunakan untuk menguji bahwa analisis regresi bebas dari asumsi klasik seperti normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Analisis statistik pendeteksi normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Uji one sample merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena nilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Pada uji one sample Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Pengujiannya untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat profitabilitas dari Kolmogorov-Smirnov Z statistik signifikan 2TL. Jika signia 2TL atau lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Jika nilainya lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value-nya dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolinialitas yaitu sebagai berikut. Toleransi value-nya lebih kecil dari 0,1 atau VIF-nya lebih besar dari 10, terjadi multikolinialitas. Jika toleransi value-nya lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya lebih kecil dari 10, tidak terjadi multikolinialitas. Uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian simultan atau uji F, dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresi adalah berdasarkan nilai signifikannya hasil output SPSS. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka model penelitian dapat digunakan. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka model penelitian tidak dapat digunakan. Pengujian parsial atau uji T, dasar pengambilan keputusan untuk uji T dalam analisis
regresi adalah berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,5, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Uji koefisien determinasi atau R2, koefisien determinasi atau R², pada intinya adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi atau R² adalah antara 0 dan 1. Jika koefisien determinasi R² yang lebih kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Kemudian kita akan uji asumsi klasiknya. Untuk mencari, terus kemudian kita klik variabel V-nya terlebih dahulu. Di sini labelnya kita akan buat kemandirian. Untuk M-nya motivasi belajar. Untuk W-nya prestasi praktikum. Kemudian untuk mencari uji asumsinya, kita klik analyze, terus regression, linear. Di sini untuk W-nya kita akan pindahkan ke dependen. Dan B dan M-nya kita akan pindahkan ke independen. Kita klik statistik. Kita klik collinearity diagnostik. Continue. Klik plot. Masukkan receipt ke Y dan zipred akan ke X. Kita klik continue. Kita klik save. Sini kita akan klik di residu. Kita klik OK. Sebelum lanjut pada tabel, kita uji normalitas. Kita klik analyze, parametrik, dan parametrik, legacy dialog. Kita klik yang one sample KS. Sama kita akan tindakan ke tes variable list.
Kita klik OK. Nah, di sini dia hasil dari uji. Asumsinya, pada uji normalitas, jika di atas 0,05, pertama-tama kita akan membaca tabel NPR test pada uji normalitas. Jika signifikannya di atas 0,05, terdistribusi secara normal. Di sini signifikannya di atas 0,5, yang berarti distribusi secara normal. Kemudian kita akan lihat uji multicolnya. Kemudian kita akan lihat uji multicolnya. Di sini terdapat di tabel koefisien. Cara mengetahui uji multicolnya yaitu melihat kolom toleran dan VIF-nya. Jika toleransinya lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multicol. Jika VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolitas. Di sini nilai toleransinya 0,789. Dari VIF kedua variabelnya sama, yang artinya pada uji multikolitas tidak terjadi multikol. Kemudian kita akan melihat tabel heteronya. Di sini terdapat pada tabel scatter plot. Di sini yang lingkarnya banyak ini yang jika tidak tersebar seperti ini, tidak ada tumpang tindih, maka artinya tidak ada masalah pada hetero. Kemudian kita akan ke tabel atau uji F. Di sini terdapat uji F pada tabel ANOVA. Di sini uji F-nya signifikannya 0,00 atau di bawah 0,05. Maka pada uji F ini model penelitian dapat digunakan. Di sini uji koefisien atau model sumerinya 0,542 atau 54,2%, yaitu variabel independen motivasi belajarnya dan kemandirian belajarnya berpengaruh terhadap variabel dependen prestasi praktikum, sisanya 45,8%, sisanya untuk variabel lainnya seperti lingkungan keluarganya, lingkungan temannya. Sekian dari saya, itu dia uji asumsi klasik, uji hetero, uji koefisien determinasi, uji normalitas, dan multicol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.